Mahdi Fadri, WST Akri, Wali Utama Lisania. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berhadir di kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, di mana ini kami dapatkan dari pelatihan pendidikan guru penggerak, dan sudah ada beberapa hal yang kami terapkan dan saat ini akan kami diseminasikan di SMA Negeri 1 Banda Baru. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banda Baru, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banda Baru, dan ibu-ibu guru di SMA Negeri 1 Banda Baru. Baik, izinkan saya memulai video memulai seminar ini terkait penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya ada beberapa kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelas kita, Bapak Ibu. Peserta aktif dalam kegiatan. Yang kedua, menghormati pembicara dan peserta lain, memiliki etika dalam berbicara, artinya tidak sembarangan berbicara ya Bapak Ibu ya. Kemudian peserta boleh makan dan minum boleh, makannya nanti. Baik. Kemudian kita harus menjaga kebersihan kelas, yang terpenting adalah disiplin waktu. Artinya disiplin di sini kami harapkan Bapak Ibu bisa keluar setelah kegiatan ini selesai. Ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau diklarifikasi, silakan. Lanjut. Terima kasih. Lepas ya. Pas ya. Baik, selanjutnya. Nah, kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini akan kami sampaikan. Saya Saripah Dalulai dan rekan saya Bapak Chandra Ahmad Sanjaya kami berkolaborasi terkait ini. Dan untuk materi pertama itu akan disampaikan oleh Pak Chandra yang akan nanti dilanjutkan oleh saya. Kalau sudah sempat kami persilakan. Terima kasih pada Ibu Saripah yang telah memberikan saya sedikit kesempatan waktu untuk mempresentasikan mengenai budaya positif. Lanjut. Nah, yang pertama untuk teman-teman semua, ibu-ibu, apa kita sudah pernah mendengar apa itu budaya positif? Atau apa yang ada di pikiran kita mengenai budaya positif? Ayo Bapak Ibu, ada? Oh, silakan Ibu Masita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedikit menjelaskan tentang saya masalah budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan ataupun keyakinan-keyakinan yang yang baik di sekolah yang berpusat kepada murid, sehingga budaya-budaya itu ditanamkan atau dikembangkan secara kritis, penuh hormat dan penuh rasa tanggung jawab terhadap diri siswa tersebut. Itu kalau menurut saya. Terima kasih penjelasannya Bu Masita, sungguh luar biasa penjabarannya. Mungkin ada ibu-ibu yang lain ingin menyampaikan pendapatnya. Ibu Sapri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya, budaya positif itu adalah kebiasaan yang berpusat pada siswa, sehingga membiasakan siswa itu mampu berkembang secara kritis dan mereka penuh dengan tanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Terima kasih pendapatnya Ibu Sapri. Terima kasih juga kepada Ibu Masita. Nah, kita ketahui semua dua-dua pendapat dari ibu kita ini semuanya benar, bahwasanya budaya positif itu namanya aja budaya ya, kebiasaan dan positif itu pastinya hasilnya itu baik, tidak buruk ya Bu. Oke
Oke, nah sekarang di beberapa budaya positif ini, nah ada beberapa konsep inti atau bagian-bagian inti yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama itu ada perubahan paradigma baru. Nah, yang kedua itu disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, yang pertama di sini itu pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelumnya kita ketahui bersama kalau dulu pembelajarannya ada yang disebut dengan teacher center ya, yang berpusat kepada guru. Nah, setelah ada beberapa perubahan dan kebijakan-kebijakan di sini sepertinya teacher center ini kurang efektif. Makanya sekarang ada istilah yaitu student center. Ya, di sini jadi siswanya yang menjadi berpusat, bukan lagi gurunya. Jadi kita sebagai guru sudah fungsinya bergeser sedikit, bukan lagi pemberi materi ataupun yang di depan, melainkan hanya fasilitator. Ya, Bapak Ibu, nah di sini pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelumnya profil pelajar Pancasila itu ada 6 yang kita ketahui. Yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang selanjutnya yaitu bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir yaitu mandiri. Nah, selanjutnya di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol di sini maksudnya yaitu kita sebagai guru memiliki kontrol penuh terhadap semua peserta didik. Nah, dari pandangan-pandangan yang terdahulu, bahwasanya ada sedikit miskonsepsi atau kekeliruan. Ya, kekeliruan. Nah, di sini kita lihat yang pertama ada gambar ilustrasi guru mengontrol murid seperti anak jari. Mungkin ibu-ibu ada yang bisa memberikan pendapat mengenai gambar nomor 1. Ada bapak ibu-ibu? Silakan Ibu Nadia, jangan malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya ilusi guru mengontrol murid seperti menghitung jari atau menggerakan itu seperti seseorang bermain catur. Apa-apa harus kita suruh, apa-apa harus kita bilang. Semua dari A sampai Z itu kita yang mengontrolnya. Itulah yang menurut saya. Ya. Terima kasih pendapatnya Ibu Nadia. Benar sekali bahwasanya di sini kita ini yang mengontrol guru. Jadi semua yang instruksi yang kita berikan, siswa harus 100% nurut atau mengerjakan semua yang kita suruh ya. Jadi itu salah satu miskonsepsinya ya. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi di sini bukan berarti semua yang kita terangkan, kita jabarkan kepada si peserta didik atau kepada siswa kita itu semuanya benar. Jadi siswa ini juga bisa memiliki pendapatnya sendiri. Belum tentu juga pendapat dari kita itu benar dan siswa itu selalu salah. Ya. Selanjutnya ada ilusi bahwa yang orang berteriak-teriak ini ke kuping, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, mungkin dari ibu-ibu ada yang bisa berpendapat sedikit mengenai gambar ini yang orang bentak-bentak ini. Ada tuh? Ada ibu? Ibu Dian mungkin ada pendapat atau Bu Nursia? Ya, silakan Ibu Nursia.
Jangan diam-diam. Nah, silakan. Nah, yang ketiga, membuat bahwa kritik yang membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu miskonsepsinya, yang salahnya, nggak bagus. Mana pendapatnya? Itu nggak bagus berarti yang membuat rasa bersalah di supaya itu tidak baik. Akan Rida Mutia. Ya, menurut saya dari sebelumnya nomor 3 itu saya rasa setiap kesalahan yang dilakukan oleh murid itu harus diberitahu sehingga mereka nantinya akan merasa down ya, akan merasa down atau mentalnya bisa terganggu. Oke, ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rida atas pendapatnya. Benar bahwasannya di sini kita sebagai pengajar ataupun guru, di sini jika ada yang siswa kita yang bersalah ataupun dia melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menjudge-nya atau menghukumnya bahwasannya dia bersalah. Jadi kita harus menanyakan dulu penyebabnya apa. Jadi kita di sana bisa mengetahui bahwasannya inti permasalahannya itu apa. Ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini maksudnya kita sebagai guru tidak boleh merasa kitalah yang berhak memberikan pendapat atau memberikan suatu argumen. Kita harus juga menerima pendapat dari peserta didik kita atau siswa. Oke, lanjut. Nah, dari situ di sini ada merubah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ya mungkin tulisannya agak kecil. Di sini pada stimulus dan stimulus di sini yang pertama realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, pada dasarnya realitas kita berbeda. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Nah, pada kenyataannya setiap orang memiliki gambaran atau pandangan yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, yang seharusnya semua perilaku memiliki tujuan, ya. Yang selanjutnya itu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini yang seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Oke. Nah, yang terakhir positif. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke intinya disiplin positif ini, mungkin ibu-ibu ada yang pernah mendengar apa itu disiplin positif? Ada disiplin positif. Enggak disiplin positif lagi. Ada, silakan. Ada yang ingin berpendapat? Bu Rama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya disiplin positif itu ketika seseorang terus-menerus melakukan ataupun datang dengan tepat waktu ke suatu tempat, baik dalam pekerjaan ataupun anak-anak datang ke sekolah. Misalnya dia setiap hari bangun jam 7 dan datang ke sekolah dan sarapan dengan menerapkan sesuatu yang sudah sering mereka terapkan, itu menjadi sesuatu yang positif. Bangun ataupun bangun jam 4:30 dan setiap harinya bangun jam 4:30 itu bisa membuat kesehatan anak ataupun energi buat melakukan pembelajaran aktivitas itu semakin baik. Terima kasih Ibu Rama atas pendapatnya. Nah, benar jawaban Bu Rama. Di sini disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan.
pelajaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin yang tinggi, terutama disiplin pada diri sendiri, sehingga mereka bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik terhadap perubahan perilaku menjadi lebih baik. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang disepakati secara bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh-contoh nilai kebajikan itu ada 6. Di sini dipaparkan ada 3, yaitu yang pertama profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi, bahwasanya profil pelajar Pancasila itu ada 6 bagian. Kita lanjut langsung daripada mengulang hal yang sama. Yang kedua yaitu Ibu Primary Years Program atau PYP. Di sini contohnya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kerjasama, percaya diri, dan yang terakhir komitmen. Yang ketiga yaitu 9 pilar karakter atau bahasa Inggrisnya Indonesian Heritage Foundation. Nah, di sini penjelasannya adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun dermawan, rasa percaya diri, bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan baik, dan rendah hati. Nah, oke, selanjutnya Bu Ipah. Nah, di sini kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Nah, kita tahu bersama setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan dasar untuk hidup, untuk menjadi manusia. Nah, sekarang saya ingin sedikit mendengar pendapat apa saja menurut ibu-ibu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ada yang mau pendapat? Silakan. Ibu Devi, silakan. Terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya akan sedikit memberikan argumen mengenai kebutuhan dasar manusia. Menurut saya, kebutuhan dasar manusia itu berarti kebutuhan yang memang kita perlukan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Itu ada kebutuhan sekunder dan kebutuhan primer atau primer. Itu kalau menurut saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendapatnya Bu Devi. Mungkin ada ibu-ibu lain yang ingin berpendapat, Bu Nursia atau Ibu Dian, Ibu Nadia. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama yaitu penguasaan, yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga bertahan hidup, yang keempat yaitu kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Nah, di sini untuk yang pertama penguasaan. Jadi setiap kita ini merasa bahwasanya kita memiliki karakter yang kuat yang bisa mempengaruhi orang lain. Nah, contohnya misalkan ada siswa kita yang di kelasnya itu ibaratnya sok preman, ya. Maksudnya merasa suaranya besar, dia bisa mengatur teman-temannya. Nah, di situ dia memiliki, dan dia yang dibutuhkannya itu yaitu kebutuhan penguasaan. Nah, selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya di sini contohnya kita ataupun siswa kita ada yang dia ini selalu berbuat bersalah, selalu misalnya mengganggu teman agar dipanggil oleh ibu guru. Caper ibaratnya, dan ibu guru mungkin memanggil orang tuanya baru istilahnya menasehati dia. Berarti kemungkinan di rumah mungkin si peserta didik
ini masih kurang kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup ini mungkin kita semua tahu bahwasanya kita butuh makan, butuh minum, butuh rumah, butuh pelayanan kesehatan dan yang lain-lain. Mungkin contohnya kita di sekolah, misalkan ada siswa yang mungkin dia tidak fokus belajar, itu bisa kita tanyakan dulu apakah dia sudah makan atau belum, atau sudah minum. Nah, kalaupun dia mungkin tidak fokus, pastinya dia kan belum makan, kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi ya, Bu. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kebutuhan kesenangan. Kesenangan di sini dia memerlukan kebebasan ataupun melihat orang lain senang, yaitu tertawa. Jadi ibaratnya dia ada rasa nyaman di dalam. Contohnya misalnya pada saat pembelajaran dia mengganggu temannya B, dan B ini merasa risih, dan risih ini mungkin dia merasa senang melihat raut-raut wajahnya. Di situ kebutuhan yang dibutuhkan yaitu kebutuhan kesenangan. Tes. Oke, kita lanjut yang kelima, yang terakhir yaitu kebebasan. Nah, setiap siswa ini juga pastinya memiliki rasa bebas untuk memilih, bebas untuk berpendapat. Jadi bahwasanya kita tidak boleh melarang mereka berpendapat, dan siswa ini juga harus kita tampung semua pendapatnya, baik itu salah ataupun benar kita tampung dulu, dan jangan kita langsung mengejas atau menghakimi bahwasannya pendapat dia itu salah. Kita harus terbuka pada semua pendapat siswa. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya mengenai motivasi perilaku manusia akan dilanjutkan oleh teman saya, Ibu Sarifah Daulay. Pada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik, Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah mendengarkan bahwasannya ada beberapa hal dalam menciptakan budaya positif. Di antaranya tadi yang baru disampaikan itu adalah masalah 5 kebutuhan dasar. Ketika seorang murid sudah mendapatkan kebutuhan dasar tersebut, maka dia akan senang hati untuk menciptakan dirinya yang disiplin dan berbudaya sesuai dengan nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan di sekolah yang kita terapkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu sadari bahwasannya ketika kita melakukan sesuatu, contoh di sekolah kita aja, murid-murid kita, apa sih yang mendasari mereka untuk rajin ke sekolah misalnya? Ada uang jajan dari rumah, habis itu menghindari pekerjaan rumah, lain mungkin senang terhadap guru yang masuk, menyukai pelajaran. Jadi itu merupakan motivasi. Jadi kalau di dalam ini modul yang kami pelajari ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika peserta didik melakukan hal yang menurut kita
dia lakukan akan bermanfaat untuk dia ke depan. Nah, itu dia untuk teori kontrak. Motivasi. Dan kemudian selanjutnya setelah tadi motivasi, maka ada konsep disiplin. Di sini kita ketahui bahwasannya konsep disiplin sama ini kita itu sering melakukan hukuman. Nah, habis itu memberikan penghargaan, ya kan? Biar anak-anak tuh senang, biar anak-anak itu ikut apa yang kita bilang, biar anak-anak itu taat peraturan. Nah, pada prinsipnya, pada dasarnya, bahwasannya konsep disiplin dengan ini disebut dengan identitas gagal. Kenapa gagal? Kalau dengan hukuman itu akan menyakitkan. Pasti diingat selalu sama anak, ya kan?
kelas. Itu kan konsekuensi, bukan hukuman. Nah, Ada. Ya. ya benar sekali, itu benar. Lanjut, ada lagi yang lain mungkin? Kalau konsekuensi itu sudah disepakati sebelumnya. Nah. Siswa dan gurunya. Berarti kalau tidak mengerjakan ya nanti seperti ini atau Nah. seperti apa. Sedangkan hukuman itu ya memang dari si gurunya saja yang memberikan ke siswanya. Nah, itu dia. Berarti luar biasa ibu-ibu, tepuk tangan dulu lah. Luar biasa sekali ya. Kalau konsekuensi masih ada tahap untuk memperbaiki diri ya. Iya, benar sekali. Jadi Enggak lagi. Jadi kalau konsekuensi itu benar sekali apa yang disampaikan Bu Nadia, bahwasannya kalau kalian tidak rajin belajar atau kalian tidak rajin sekolah, maka kalian tidak akan naik kelas. Nah, itu sebuah konsekuensi, bukan hukuman. Lain halnya kalau kalian tidak masuk kelas atau kalian tidak datang di hari, misalnya gitu kan. Kalian harus dijemur di di lapangan, Iya, itu iya. hukuman. Nah, itu dia. Gitu juga dengan yang disampaikan Bu Devi. Jadi konsekuensi itu sebelumnya disepakati. Kenapa? Biar anak-anak tahu terarah. Ketika kita tidak melakukan apa yang seharusnya, maka inilah konsekuensinya. Nah gitu. Jadi dia begitu juga dengan Bu Sakti sampaikan tadi. Jadi apa sih itu dia? Penguatan jangka pendek. Ya. Jadi dia penguatan jangka pendek. Dan kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus respon tadi sudah dijelaskan. Murid menghormati peraturan. Jadi kan dia jadi menghormati peraturan dan dia akan kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Artinya dia tidak berlarut dengan kesalahannya karena dia sudah tahu konsekuensinya. Kan? Kemudian ada yang namanya restitusi. Restitusi ini adalah sebuah dialog, di mana dialog ini antara guru dan siswa. Mereka itu bukan kita just untuk bahwasanya kamu salah, bukan. Tetapi mereka itu kita ajak untuk berdiskusi dan mencari solusi atas kesalahan yang mereka lakukan. Artinya kita melakukan pendekatan. Itulah restitusi. Ini yang sekarang harus kita terapkan. Jadi tidak hanya dengan dominan hukuman dan sebagainya, tapi kita harus berdialog dengan dia. Apa yang sekarang dia lakukan seperti apa yang disampaikan Pak Imam tadi ketika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, anak kadang-kadang berbuat masalah, itu harus kita lakukan pendekatan dengan restitusi. Pasti restitusinya sudah dilakukan oleh guru yang bisa bilang. Nah, bisa guru bimbel, bisa juga diarahkan dengan wali kelas. Jadi kita wali kelas dan bimbel itu harus saling sinkron. Kemudian ketika ada guru yang masuk di kelas bermasalah dengan muridnya, bisa langsung dengan guru itu tersebut memanggil atau dia laporkan ke wali kelas agar wali kelas memanggil secara pendekatan, bukan langsung di dalam kelas. Restitusi. Jadi kalau kita di restitusi nanti dia akan murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya. Kemudian fokus pada pembacaan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Nanti di dialog itu dia akan muncul penghormatan diri dia sendiri dan orang lain. Kemudian teori kontrol, biasanya memegang kontrol dan kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Kenapa dia semangat? Karena dia tidak dipermalukan di depan, tapi dia dilakukan pendekatan. Lanjut, Pak. Nah, jadi konsep disiplin pendekatan restitusi itu tadi seperti ini, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya lebih percaya diri bahwasanya setiap orang yang melakukan kesalahan, tapi aku tidak terlalu dihukum seperti dimalukan gitu kan. Itu menurut dosen. Nah, ciri-cirinya ini ya Bapak Ibu ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Selanjutnya restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya, dia lebih kepada merenungi dirinya sendiri, ya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Contohnya ini Bapak Ibu, kalau tadi kan kebutuhan dasarnya contohnya kesenangan. Ada
Pak Chandra tadi, dia sok jago, dia jadi atau caper gitu kan. Nah, berarti ada kebutuhan yang dia butuhkan, yang itu perhatian, rasa diterima. Jadi itu dia, kita dalam restitusi ini itu mencari itu. Kenapa dia melakukan itu? Nah, sehingga dari pernyataan yang dia berikan, kita ketahui bahwasannya dia butuh perhatian. Dari situlah kita sebagai guru bisa bertindak apa yang harus kita lakukan dan apa juga yang akan dia lakukan selanjutnya. Gitu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya agar dia lebih baik. Gitu. Selanjutnya, baca. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu ya. Perbedaannya tadi kita sudah bahas sebelumnya. Perbedaan antara hukuman konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, di sini pada kasus seorang siswa sering tidak mengerjakan PR. Yang pertama itu guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Itu bentuk hukuman. Tadi kita sudah sadari juga. Guru marah dan murid takut. Apalagi marahnya di depan umum, ya kan? Pasti dia langsung down. Gitu. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini berdasarkan kesepakatan. Nah, setelah adanya kesepakatan maka timbullah konsekuensi. Sepakat dulu kita, jangan langsung kamu kerjakan ini. Jadi sehingga ketika kita sudah tahu dia melakukan kesalahan, kita tinggal menanyakan keyakinan kita sebelumnya atau kesepakatan yang sebelumnya. Apa yang sudah kita sepakati kalau kita nggak ngerjain PR? Jadi dia dengan senang hati, gitu kan? Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Beda kan guru tegas dengan guru marah? Beda nggak? Beda. Ya kan? Orang tegas belum tentu marah. Tapi kalau marah pun belum tentu tegas, gitu. Jadi dia harus kita tegas. Tegas itu artinya yang harus dikerjakan, gitu ya. Yang kemudian di restitusi, nah ini tadi guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi kita dialog tadi, kita kaji apa sih keyakinan kelas kita, kenapa kamu buat seperti itu, dan apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Itu dia. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Gitu. Itu untuk restitusi. Jadi perbedaannya Bapak Ibu, kenapa kita harus memilih restitusi, konsekuensi atau hukuman harus dibagi mana kalau kita cocok. Dan kita sekarang harus menghindari yang namanya hukuman, gitu ya. Selanjutnya, nah ini dia 5 posisi kontrol yang mana ini Bapak Ibu kita lakukan. Posisi kontrol ini artinya ketika siswa melakukan kesalahan dan kita berdialog, apa yang kita, posisi kita sebagai apa? Penghukum kah? Ini ada 5 ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman atau manajer. Nah, apa sih ini perbedaannya? Jadi gini Bapak Ibu, ketika siswa melakukan kesalahan, contoh ini ya penerapannya dan kita dapat gambaran apa sih beda dari kelima posisi kontrol ini. Ketika siswa tidak melangkai atribut lengkap saat dengan cara sering ya, sering di sekolah kita. Tadi pagi baru kejadian. Nah, yang pertama, ketika kita di posisi penghukum, kita langsung cas anak ini. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ketika anak-anak sudah melakukan kesalahan, kita tidak tanya apapun. Kenapa kamu begini? Kenapa tidak pakai ini? Kenapa tidak pakai sepatu? Tidak perlu jawaban anak seperti itu. Tapi kita sudah tekankan ke dia, kamu telah melanggar peraturan, maka kamu harus berdiri di depan lapangan. Nah, itu maksud dari posisi kita sebagai guru penghukum. Dia nggak peduli alasan dari si siswa itu apa, nggak mau mendengar apa alasannya. Yang jelas
kamu sudah melanggar peraturan. Jadi dia fokus dia hanya peraturan, gitu. Itu dia untuk penghukum. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, misalnya dia kan sudah melakukan kesalahan, kita langsung cek dia gini. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Ketika kita mengatakan Bu Guru kecewa sama kamu, ada terbenak apa dia salah, ya kan? Cuman kan anak itu bakal jadi ada rasa tidak enak atau hatinya tidak nyaman ketika kita langsung cas dia, maksudnya ada sesuatu kejadian contohnya, atau ini gara-gara kamu, ya kan? Ini gara-gara kamu, itu juga semua pembuat rasa bersalah, langsung dicas, tidak mendengar apapun. Nah, kemudian kalau dia pemantau, jadi pemantau itu kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Artinya dia lebih netral, lebih gimana ya? Lebih kalem, tidak terlalu mencas. Cuma dia kita ingatkan, kamu kan sudah tidak mematuhi peraturan atau melanggar. Maka kalau sudah melanggar, apa yang harus lakukan? Apa konsekuensinya? Nah, itu dia pemantau seperti itu. Kemudian ada yang namanya sebagai teman. Kita sadari Bapak Ibu, ketika kita di kelas, mungkin ya di dalam kelas saya ini sering, ketika anak-anak itu kan kita suruh mencatat atau kita suruh mengerjakan tugas, tetapi mereka bilang, tapi ada yang tidak mengerjakan. Kita bilang gini, ayolah dikerjakan tugasnya, jangan main HP aja. Nah, kata yang lembut itu dimasukkan dengan posisi kita sebagai guru, itu sebagai teman. Cuma di sini nanti anak-anak itu merasa ketika efeknya, ketika kita sering seperti itu, dia merasa itu baik, dimanfaatkan kita. Bukan dia lebih senang, tapi dia memanfaatkan kita. Nah, posisi yang terakhir yaitu manajer. Nah, posisi inilah yang diharapkan kita sebagai guru memiliki posisi manajer. Nah, dia lebih kepada kita mengkaji lagi, menyadari dia dengan bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Artinya kita bertanya langsung, gitu ya. Apakah kamu tahu? Misalnya kita panggil nih, apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Kenapa kamu itu panggil? Nah, seperti itu. Jadi dia sadar sendiri. Oh ini Bu, karena saya tidak taat peraturan atau karena saya tidak pakai dasi, gitu. Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Jadi ketika dia sudah tahu kesalahannya, jadi kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan ini? Atau mungkin dia bilang, ya Bu, saya minta maaf, minggu depan saya tidak lakukan lagi. Nah, jadi dia lebih santai, artinya lebih dia menyadari. Ini untuk ini sebenarnya di bagian kesiswaan, bagian wali kelas, bagian guru TK sangat penting. Karena memang mereka inilah yang melakukan pendekatan kepada peserta didik kita. Oke. Lanjut. Nah, ini tadi Bapak Ibu masalah keyakinan kelas. Saya tadi kan sudah berbicara panjang lebar keyakinan kelas, dan ada muncul pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak menggunakan peraturan kelas saja? Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin berpendapat, silakan. Silakan. Sedikit lagi. Mengapa keyakinan kelas ya? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Menurut saya, kalau keyakinan kelas itu disepakati dan dibuat oleh wali kelas dengan melibatkan peserta didik. Sedangkan peraturan itu cuma dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa ataupun peserta didik di kelas tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Sapri. Luar biasa ya pendapatnya. Ada yang berpendapat lain? Sama Ibu Nadia ya, luar biasa. Sepemikiran ya, sepemikiran seperti
selamat atau bisa menghindari terbentuk kepala, bisa terhindar panas matahari. Ini wajah skincare mahal. Nah, skincare mahal, jadi tidak merah mukanya kan. Nah, itu. Jadi artinya Bapak Ibu, ketika kita menerapkan keyakinan, bukan peraturan, keyakinan itu ada nilai-nilai kebajikan yang akan ada pada diri kita. Contohnya keselamatan. Nah, itu nilai kebajikannya untuk helm. Nah, gitu ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena itu sebagian dari kebersihan. Iya, kebersihan. Nah, artinya itu dia ketika kita pakai masker juga itu kan akan menghindari penyakit. Nah, nilai apa yang di situ? Ada kesehatan. Cuci tangan juga gitu kan? Menghindari kuman. Ada kesehatan. Jadi, apa sih yang membedakan antara keyakinan dan peraturan? Kalau keyakinan, kita yakini bahwa apa yang kita lakukan itu bernilai untuk kita. Tapi kalau peraturan itu sekedar menghindari yang namanya hukuman. Ya kan? Kalau nggak pakai helm, kena tilang gitu. Ya kan? Padahal bukan itu yang diapakan. Padahal keyakinannya nilai kebajikan kita itu kesehatan, keselamatan, itu. Jadi itu dia perbedaan. Kita tahu dulu perbedaannya apa. Lanjut, ada? Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana itu keyakinan kelas, perbedaan antara keyakinan dan peraturan, maka kita coba terapkan keyakinan itu di kelas kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, Bapak Ibu, ini poinnya. Kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Abstrak itu apa? Bukankah sebaliknya? Tidak pasti. Artinya nilai itu tidak pasti kita bisa ini. Seperti kesehatan tadi, kan nggak pasti, ya kan? Tapi kalau misalnya tidak pakai helm, kamu ditilang, dibayar, itu peraturan ya. Nah kan jelas tuh ya kan, kita harus membayar. Jadi itu dia, keyakinan dia lebih tidak nyata, tapi lebih diyakini saja. Seperti itu. Yang kedua, sedikit saja mudah diingat. Artinya ketika kita membuat keyakinan kelas, dia harus ringan. Artinya bukan kalimat panjang atau bukan hal yang panjang. Kayak tadi helm, nilai kebajikan kesehatan. Berarti ini untuk kesehatan. Kan mudah diingat. Untuk keselamatan, untuk keselamatan. Ini udah mudah diingat. Tapi helm berarti untuk keselamatan. Mudah kita ingat. Itu dia. Kemudian berupa pernyataan universal atau umum yang dapat dibuat dalam bentuk kalimat positif ini ya. Artinya kata-kata yang tidak positif itu tidak boleh digunakan untuk buat keyakinan kelas. Kata jangan tidak boleh digunakan. Artinya kita kalau mengganti kata jangan, misalnya menyampaikan seperti apa peraturannya biasanya kalau kita buat kata jangan? Jangan buang sampah di sini. Jangan buang sampah sembarangan. Tapi harus kita bilang ini buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Itu artinya anak-anak harus meyakini bahwa kita harus menjaga kebersihan itu dengan membuang sampah pada tempatnya. Itu dia contohnya. Nah kemudian sedikit saja biar mudah diingat itu tadi, peraturan atau keyakinan itu tidak perlu panjang lebar, nggak perlu banyak peraturan, sedikit aja tapi mudah diingat. Yang intinya saja dan yang positif banget yang perlu kita terapkan di dalam kelas itu dia. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Yang kemudian dapat diterapkan di kelas, pastinya dapat diterapkan di kelas. Kemudian nah, ketika kita menerapkan keyakinan kelas tersebut, kita harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya ketika sudah kita terapkan, kita sudah jalankan, ternyata ini tidak efektif, maka kita harus tinjau apa yang harus kita perbaiki dari keyakinan kelas kita itu.
Yang kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas seperti apa yang disampaikan Bu Sapri. Kenapa? Agar siswa merasa terlibat. Kalau sudah siswa merasa terlibat, maka mereka akan bertanggung jawab dengan apa yang mereka sudah buat, sudah sepakati. Itu dia yang penting. Lanjut, aja. Nah, ini dia kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, ini prakteknya sudah dipraktekkan oleh Pak Chandra. Jadi di sini guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas itu yang pertama, Bapak Ibu, tahapannya adalah kita harus berdiskusi dengan siswa. Apa yang harus kita yakini, apa yang harus kita buat. Itu harus hal penting. Yang kedua, menyusun peraturan menjadi keyakinan. Nah, tahapannya seperti ini. Ketika kita meminta pendapat peserta didik, kita kasih kertas misalnya, atau kita kasih spidol untuk anak-anak tuliskan di depan. Kita kasih mereka tuliskan satu orang satu pendapat, atau satu orang satu yang memberi bentuk keyakinan kelas mereka. Disusun, dikumpulkan, kemudian kita susun menjadi sebuah keyakinan, dan itu menempelkan atau menampilkan semua peraturan atau keyakinan kelas mereka. Kita tempelkan dulu. Ketika ada hal-hal yang sama, maka kita saring dan kita susun dengan kalimat positif keyakinan kelas. Itu tahapannya. Jadi dengan ini Bapak Ibu, nanti dia siswa itu kayak saya sudah praktekkan di kelas 32. Itu saya buat main HP jika dalam keadaan mau belajar. Jadi ketika saya masuk, itu saya nggak perlu saya ingatkan lagi. Jadi mereka tengok sendiri. Misalnya ada nama siapa yang ini, kita udah sepakat loh nggak main HP, jadi mereka langsung simpan. Nggak perlu saya bilang. Ada waktunya ketika main HP. Pada saat mungkin memang menggunakan kuisis misalnya, itu saya bolehkan. Tapi kalau tidak, itu semua disimpan. Itu baru saya terapkan di kelas 32. Nah, lanjut. Nah, ini terakhir ini. Di bagian ini dia segitiga restitusi. Nah, ini yang perlu kita terapkan. Segitiga restitusi itu ketika kita ingin memperbaiki kesalahan peserta didik kita. Ada 3 tahapan namanya. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, pada saat menstabilkan identitas itu, kita yakini dulu, kita menstabilkan identitas ini fungsinya untuk apa? Ketika siswa melakukan kesalahan, kita panggil, dia pasti kan sudah merasa down dulu, dipanggil tuh berdua, sudah merasa gugup. Nah, agar mereka tidak merasa gugup dan merasa santai, maka kita stabilkan mereka dulu, emosinya atau apanya identitas mereka, dengan mengatakan, artinya dengan memastikan kepada mereka bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi kemudian di tahap kedua itu validasi tindakan yang salah. Artinya ketika kita sudah bilang ya itu paham, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga dulu pernah gitu kan. Kemudian kita tanya, kemarin ibu pengen tahu kenapa kamu melakukan itu, apa alasannya, kenapa kau kecubit dia, kenapa dia mengejek dia, itu ada alasannya. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Dari situlah kita melihat apakah dia benar bersalah atau malah sebaliknya, gitu. Atau apa memang dia sengaja atau memang pengen cari perhatian. Nah, itulah dia validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Artinya kita menggali alasan peserta didik melakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini kita semua memiliki motivasi atau kenapa kita melakukan hal tersebut, atau lebih
lebih kepada ketika kita sudah mengetahui alasannya, kita kembalikan ke anak dengan menanyakan keyakinan kelas. Apakah yang kamu buat ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kalau dia bilang belum, seharusnya kamu seperti apa? Jadi yang mencari solusi itu bukan kita, tapi dia yang berpikir sendiri. Seharusnya kamu seperti apa? Kalau memang ini salah. Jadi gitu ya. Jadi itu tahapan menanyakan keyakinan. Nah, ini ada satu contoh dari penerapan restitusi. Mungkin bisa jadi gambaran seperti apa kegiatannya atau seperti apa permasalahannya ada, sehingga kita bisa terapkan nanti. Kita semua bukan hanya wali kelas, tapi guru kelas juga bisa. Jadi mohon maaf ya, Bu Rahma saya pakai namanya karena kejadian sesungguhnya. Bluetooth mode. Itu tadi kasus di mana kan di kasus ini kita sering alami Bapak Ibu. Kenapa Haikal yang kami panggil memang kasus ini sering kita alami. Ketika kita mengajar di kelas, pasti anak-anak itu ada yang ke kantin, nggak masuk di kelas. Maka itulah tadi tahapan restitusinya. Kita tidak langsung memarahi, tetapi dia kita panggil dan kita tanyakan kenapa, alasannya apa. Ada mungkin kebutuhan yang belum dia penuhi, belum terpenuhi sehingga dia harus ke kantin, atau atau ada dari yang lain. Nah, kalau dari kasus tadi Bapak Ibu mungkin walaupun tidak terlalu jelas suaranya, mungkin bisa ambil kesimpulan. Kira-kira dari kasus Haikal tadi, kebutuhan apa yang dia ingin capai?
Habis itu bertahan hidup atau kebebasan, ada 5 tadi. Bertahan hidup kayaknya. Alasannya? Dia apa tadi kan? Ke kantin. Nah, bagus sekali ya, berapa dia tepuk tangan dulu. Luar biasa. Dari alasan si Haikal tadi, dia kan karena lapar makanya dia ke kantin. Jadi itu merasa bertahan hidup. Nah, kalau ketika dia merasa lapar, ada juga tadi dia bilang bosan. Kenapa bosan? Nah, itu dia ingin mencari kesenangan atau kebebasan. Ya, jadi itulah beberapa contoh kegiatan dari restitusi. Jadi kita harus positif thinking dulu ke anak, jangan langsung ngecas, tapi kita lebih kepada fokus kenapa dia melakukan kesalahan tersebut dan apa yang harus dia lakukan ketika dia melakukan kesalahan. Jadi dia mencari solusi sendiri. Kita hanya bantu memfasilitasi sebagai seorang apa tadi? Nah, pendidik harus sebagai manajer, ya artinya gitu. Jadi posisi kontrol kita ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita harus sebagai posisi manajer. Nah, demikian Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu yang mungkin bisa kami sampaikan, atau ada yang ingin bertanya silakan sebelum diakhiri semuanya. Silakan bertanya. Mungkin ada yang bingung masih ya? Gak apa-apa, tanya aja. Ada Bu Nuri, Bu Rida yang sering dengan kasus siswa. Silakan Bu Rida, mana tahu ada yang bertanya. Jelas semua. Pendapat. Kalau tidak ada bertanya, mungkin saya minta refleksi umpan balik dari hari ini. Itu kegiatan itu. Nah, itu aja. Kalau memang tidak ada yang bertanya, mungkin minta refleksi umpan balik dari guru yang sudah mendengarkan pemaparan tentang budaya positif. Baik, terima kasih. Dengan adanya pemaparan dari Sarifah dan Pak Chandra, ini sangat membantu kami guru-guru untuk lebih melakukan pendekatan untuk menerapkan hal-hal yang menjadi kebiasaan yang lebih bernilai positif. Kemudian nantinya kita lebih berpihak kepada siswa, tidak lagi membuat si anak atau siswa ini hanya dengan kita hukum semata, tetapi kita harus lebih membiasakan sampai istilahnya membuat kesepakatan dengan siswa, jadi lebih bermakna bagi siswa itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bu Rida atas pendapatnya atau refleksinya. Mungkin Ibu Sapri ingin menambahkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan Ibu Sarifah dan Pak Chandra hari ini, yang sangat bermakna bagi saya ya, khususnya berkaitan dengan saya saat ini, karena ada beberapa dari kami yang saat ini menjabat sebagai wali kelas. Di sini kami mendapat penambahan pemahaman mengenai tadi kesepakatan kelas dan peraturan kelas. Selanjutnya, bagaimana cara kami harus memposisikan diri dan berperan sebagai apa? Apakah tadi sebagai teman, sebagai manajer dan lain-lain. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas refleksi dan umpan baliknya untuk hari ini. Demikian mungkin pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Duduk dulu sudah. Gimana kabar kamu hari ini sudah? Apakah kamu tahu kenapa ibu panggil kemari? Ya Bu, saya tahu. Kemarin saya masih kerja. Coba kamu ceritakan kronologinya dulu. Kemarin saya melihat senja yang luar biasa. Spontan, saya langsung jumpa dia karena mengatakan dia juga saya lebih tinggi. Makanya lebih belajar dari saya. Oh gitu. Nah, ibu tahu tidak ada siswa di sini. Nah, kamu sudah baik, mau berkata jujur dan mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Ya Bu, saya tidak mau. Kenapa kamu sampai menghina dia? Saya kurang suka dengan dia. Dia selalu pamer jika dia mendapatkan nilai ujian yang tinggi. Gitu ya. Nah, apa tindakan kamu itu sudah benar? Saya seharusnya tidak mengikuti dia. Untuk kedepannya apa yang kamu lakukan jika ada teman kamu yang dapat nilainya rendah? Saya akan berbagi dengan mereka bersama agar kami mendapatkan nilai yang baik. Bagus itu. Bapak Ibu guru pasti akan dengan senang hati membantu kalian. Makasih Bu. Sekarang kamu sudah bisa kembali ke teman-teman kamu. Baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tutup pintunya lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tutup pintunya Haika. Duduk dulu Haika. Gimana kabar kamu hari ini Haika? Baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Ibu kemarin dapat laporan bahwasannya kamu itu tidak masuk di jam pelajaran yang Rahma. Apa itu benar? Iya benar Bu. Lalu kamu pergi kemana dan apa yang kamu lakukan? Saya pergi ke kantin makan. Baik, ibu tidak bermaksud mencari siapa yang salah dan siapa yang benar di sini. Tapi ibu ingin mencari solusi dari masalah yang kamu buat kemarin. Iya Bu. Saya mengerti. Lalu menurut kamu apa yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Salah. Baik. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu juga. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu pergi ke kantin di saat jam pelajaran Ibu Rahma. Kemarin saya bosan di kelas Bu. Kemudian ada teman yang mengajak saya ke kantin dan kebetulan saya lapar. Jadi saya ikut pergi ke kantin. Apakah kamu tahu bagaimana cara yang lebih bagus, lebih efektif agar kamu tidak merasa kelaparan dalam kelas? Ya Bu. Saya tahu. Seharusnya saya pergi ke kantin saat jam istirahat. Nah, lalu kedepannya apa yang akan kamu lakukan apabila Bapak Ibu itu sedang mengajar di kelas? Selanjutnya apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Saya akan tetap berada di kelas saat jam pelajaran. Baik, semoga kamu tidak melakukan kesalahan yang sama lagi ya. Ya Bu. Terima kasih. Sekarang kamu sudah bisa memberitahu kamu belajar lagi di kelas dengan baik ya. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syilda Wardatun Najwa. Saya dari kelas 2. Saya senang berdiskusi dengan Bu Syarifah dan di situ saya menemukan solusi atas kesalahan saya yang telah merendahkan nilai ujian teman saya. Dan kedepannya saya akan bekerja sama dengan teman saya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Saputra. Saya dari kelas 3. Dan saya sangat senang telah berdiskusi dengan Ibu Syarifah karena telah menemukan solusi tentang masalah saya. Dan kedepannya saya tidak akan bolos di saat jam pelajaran. Dan saya akan makan di waktu jam istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.